Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan kami MHG Channel. Sahabat MHG, tutorial kali ini akan membahas pembelajaran tematik kelas 6, tema 1, subtema 3, pembelajaran 1 dengan judul subtema Selamatkan Hewan dan Tumbuhan. Adapun materi pembelajaran ada 3. 1. Kompetensi dasar 3.1 menyimpulkan informasi berdasarkan teks laporan hasil pengamatan yang didengar dan dibaca. 2. Kompetensi dasar 3.1 membandingkan cara perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. 3. Kompetensi dasar 3.1 mengidentifikasi karakteristik geografis dan kehidupan sosial budaya, ekonomi, politik di wilayah Asia. Sedangkan tujuan pembelajaran 1. Peserta didik mampu membuat kesimpulan berdasarkan ide pokok dan intisari teks. 2. Peserta didik mampu melestarikan hewan di lingkungan setempat. 3. Peserta didik mampu menyebutkan kehidupan politik di negara ASEAN terkait kondisi geografisnya dengan benar. Sahabat MHG, mari kita awali tujuan yang pertama. Peserta didik mampu membuat kesimpulan berdasarkan intisari dari sebuah teks. Di sini ada sebuah teks yang berjudul Ayo Lestarikan Hewan dan Tumbuhan Langka Indonesia. Kita baca dengan seksama teks ini. Indonesia merupakan negara kepulauan yang kaya akan beragam jenis hewan dan tumbuhan. Setiap pulau di Indonesia memiliki hewan yang unik dan menjadi ciri khas pulau tersebut. Komodo di Kepulauan Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu contoh hewan langka yang dilindungi oleh dunia internasional. Pulau Komodo secara resmi diakui sebagai salah satu dari 7 keajaiban dunia. Pulau ini menjadi sebuah taman nasional yang dikagumi oleh masyarakat dunia. Sahabat MHG, ketika kita membaca paragraf ini, apa intisarinya? Bisa kita tulis di sini. Di intisari dari teks ini, Indonesia adalah negara yang kaya akan beragam jenis hewan dan tumbuhan. Salah satunya adalah komodo. Kita sudah menemukan intisari dari teks pada paragraf ini. Kita lanjutkan sekarang paragraf berikutnya. Taman nasional banyak terdapat di Indonesia, seperti Taman Nasional Tanjung Puting di Kalimantan yang melindungi orangutan. Tujuan dibuatnya Taman Nasional adalah untuk melestarikan hewan dan tumbuhan yang semakin berkurang jumlahnya. Jadi ketika kita sudah membaca paragraf ini, kita akan bisa mengambil sebuah intisari bahwa Taman Nasional
Taman Nasional berguna melestarikan hewan dan tumbuhan. Ini Taman Nasional berguna melestarikan hewan dan tumbuhan. Sekarang kita lanjutkan paragraf berikutnya. Bertambahnya jumlah penduduk menjadi penyebab utama berkurangnya hutan tempat hidup hewan-hewan tersebut. Pembangunan gedung dan perumahan menjadi penyebab menyingkirnya hewan tersebut dari habitat aslinya. Perburuan liar mengakibatkan hewan tersebut berada di ambang kemusnahan. Ketika kita membaca teks ini, kita bisa mengambil intisari bahwa penyebab menyingkirnya hewan dari habitat aslinya karena ini kita lihat pembangunan gedung, saya tulis saja pembangunan pemukiman. Di samping itu juga adanya perburuan liar. Sahabat MHG, setelah kita menuliskan intisari dari setiap paragraf, baru kita membuat kesimpulan. Mari kita buat kesimpulan bersama-sama. Berdasarkan isi teks ya. Berdasarkan isi teks yang berjudul, kita lihat kembali judulnya. Ini ada judulnya tadi. Ayo lestarikan hewan dan tumbuhan langka di Indonesia. Yang berjudul Ayo lestarikan hewan dan tumbuhan langka Indonesia. Oke, satu tanda seperti ini. Di penulisan judul kita gunakan pakai huruf besar ya. Ayo, tanda koma, lestarikan, L-nya kita gunakan huruf besar, hewan kita hanya huruf besar, dan-nya ini kecil karena kata penghubung, kemudian tumbuhan langka, L-nya besar, Indonesia. Nah, dapat disimpulkan bahwa, sekarang apa kesimpulannya? Menuliskan kembali intisari dari setiap paragraf. Kita copy saja sini. Kita copy. Kita masukkan ke sini. Berdasarkan teks yang berjudul Ayo Lestarikan Hewan dan Tumbuhan Langka Indonesia, dapat disimpulkan bahwa Indonesia adalah negara yang kaya akan beragam jenis hewan dan tumbuhan. Salah satunya adalah komodo. Kita ambil intisari yang kedua. Kita copy di sini. Kita paste. Taman Nasional berguna melestarikan hewan dan tumbuhan. Berikutnya paragraf yang ketiga, kita ambil juga intisarinya. Kita copy. Kita letakkan di sini.
Setelah kita menuliskan intisari, ingat dalam membuat kesimpulan, kata penghubungnya harus ditulis dengan benar juga ya, konstruksinya. Mari kita awali lagi baca kesimpulannya. Berdasarkan isi teks yang berjudul Ayo Lestarikan Hewan dan Tumbuhan Langka Indonesia, dapat disimpulkan bahwa Indonesia adalah negara yang kaya akan beragam jenis hewan dan tumbuhan. Salah satunya adalah komodo. Taman nasional berguna melestarikan, berguna untuk, kita tambahi untuk melestarikan. Jadi taman nasional berguna untuk melestarikan hewan dan tumbuhan. Dan kita lanjutkan sampai kata penghubung, misalkan sedangkan penyebab menyingkirnya hewan dari habitat aslinya karena pembangunan pemukiman dan kita tambah kata penghubung dan perburuan liar. Oke, kita sudah membuat kesimpulan. Nanti sahabat MHG merubah huruf besar ini semuanya ini menjadi huruf seperti yang di depan ini ya. Kita ubah menjadi huruf kecil. Sahabat MHG, kita akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu tentang pelestarian hewan. Di dalam paragraf kita juga sudah belajar tentang pelestarian hewan. Nah, kita lanjutkan materi khusus pelestarian beberapa hewan langka di Indonesia. Yang perlu diperhatikan di sini bahwa tujuan pelestarian hewan untuk mencegah dari kepunahan. Jadi saya ulangi lagi, tujuan pelestarian hewan untuk mencegah dari kepunahan. Kemudian berikut ini ada beberapa contoh hewan langka yang perlu dilakukan pelestarian. Tujuannya tadi supaya tidak punah. Misalnya di sini ada badak bercula satu. Nah, ini di sini tergolong hewan langka yang harus dilindungi. Tempat pelestariannya ada di daerah Ujung Kulon, Provinsi Banten. Di sini juga ada harimau, juga hewan langka yang perlu dilestarikan. Ada harimau Jawa, ada harimau Sumatera. Yang sekarang sudah populasinya semakin berkurang karena perburuan liar. Kemudian di sini ada orang hutan. Nah, ini ada tempat pelestarian orang hutan di Indonesia, yaitu di Tanjung Puting, Kalimantan Timur. Kemudian di sini ada gajah. Gajah ini juga hewan yang dilindungi. Di sini ada sebuah tempat di Indonesia yang terdapat di Wekambas, Lampung. Di sana terdapat pusat dan pendidikan latihan gajah. Nah, ini burung yang sangat indah sekali, burung dari Papua, ini juga dilindungi, yaitu burung cendrawasih. Kemudian gambar yang terakhir di sini sempat dibahas dalam subparagraf, ini adalah komodo, jadi hewan khas dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sahabat MHG, untuk pelestarian hewan langka ada beberapa cara yang bisa dilakukan. 1. Membuat suaka marga satwa, yaitu tempat khusus untuk melindungi hewan langka. 2. Mencegah perburuan liar. Yang ketiga, menjaga kelestarian hutan. Ini cara-cara yang bisa dilakukan untuk melestarikan hewan langka supaya tidak punah. Sahabat MHG, kita lanjutkan materinya, yaitu kehidupan politik negara-negara anggota ASEAN. Sebelum kita membahas setiap negara, jadi politik setiap negara, mari kita pahami dulu pengertian dari politik. Jadi politik ini berasal dari bahasa Yunani politikos, adalah proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat
Jadi proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat antara lain berwujud proses pembuatan keputusan, khususnya masalah kenegaraan. Yang kedua, bentuk negara adalah suatu sistem pemerintahan yang diberlakukan oleh suatu negara yang berada di dalam wilayah tertentu. Jadi bentuk negara adalah sistem pemerintahan yang diberlakukan oleh suatu negara yang berada di dalam wilayah tertentu, maksudnya di wilayah negara tersebut. Yang ketiga, sistem pemerintahan adalah sistem yang terdiri dari berbagai macam komponen, di mana tiap-tiap komponen menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Yang keempat, republik. Ini berkaitan dengan politik juga, harus dipahami. Republik adalah sebuah negara di mana tampuk pemerintahan akhirnya bercabang dari rakyat, bukan dari prinsip keturunan bangsawan, dan sering dipimpin oleh seorang presiden. Yang kelima, sistem parlementer adalah sebuah sistem pemerintahan di mana parlemen memiliki peranan penting dalam pemerintahan. Yang keenam, konstitusional adalah mengikuti aturan-aturan yang sudah ditetapkan. Berikutnya, yang ketujuh ada istilah monarki. Monarki ini berasal dari bahasa Yunani monos yang berarti tunggal dan arsen yang berarti memerintah. Jadi negara monarki adalah bentuk negara yang pemerintahannya hanya dikuasai oleh dan diperintah oleh satu orang secara turun-temurun, misalnya kerajaan. Yang kedelapan, sistem pemerintahan presidensial adalah suatu sistem pemerintahan yang di mana badan eksekutif, pelaksana keputusan, dan badan legislatif pembuat undang-undang. Jadi eksekutif ini yang melaksanakan undang-undang, legislatif ini yang membuat undang-undang, mempunyai kedudukan yang independen, artinya tidak dapat saling menjatuhkan. Sahabat MHG, berikutnya mari kita bahas kehidupan politik negara anggota ASEAN. Diawali dari Brunei Darussalam. Ini yang pertama bentuk negara, kesultanan, kemudian sistem pemerintahannya monarki absolut, tadi sudah tahu apa itu monarki. Kemudian kepala negaranya seorang sultan, kepala pemerintahnya juga seorang sultan. Yang kedua, Kamboja. Bentuk negaranya kerajaan, sistem pemerintahan monarki konstitusional, kemudian kepala negaranya seorang raja, kepala pemerintahannya Perdana Menteri. Kita lanjutkan negara kita, Indonesia. Bentuk negaranya republik, sistem pemerintahannya adalah presidensial, kemudian kepala negaranya adalah presiden, kepala pemerintahannya juga presiden. Jadi di Indonesia, baik kepala negara maupun kepala pemerintahan adalah seorang presiden. Yang keempat, Laos. Bentuk negara republik, sistem pemerintahannya kabinet, kepala negaranya seorang presiden, kepala pemerintahnya adalah seorang perdana menteri. Beda dengan Indonesia, sama-sama republik, tapi kepala pemerintahannya dengan kepala negaranya beda kalau di negara Laos. Kita lanjutkan yang kelima, negara Malaysia. Bentuk negara di sini kerajaan, sistem pemerintahan monarki konstitusional, kepala negaranya adalah seorang raja, kepala pemerintahnya adalah seorang perdana menteri. Kemudian yang keenam, Myanmar. Bentuk negaranya republik, sistem pemerintahan presidensial, kepala negaranya presiden, kepala pemerintahnya adalah seorang perdana menteri. Kita lanjutkan negara yang ketujuh, Filipina. Bentuk negara republik, sistem pemerintahan presidensial, kepala negaranya presiden, kepala pemerintahnya juga presiden, sama dengan Indonesia. Kemudian yang kedelapan, Singapura.
bentuk negaranya republik, sistem pemerintahnya parlementer, kepala negaranya seorang presiden, kepala pemerintahnya adalah seorang perdana menteri. Berikutnya yang ke-9, Thailand. Bentuk negaranya kerajaan, sistem pemerintahnya monarki konstitusional, kepala negaranya raja, kepala pemerintahnya seorang perdana menteri. Dan negara anggota ASEAN yang terakhir, yang ke-10, yaitu Vietnam. Bentuk negara republik sosialis, sistem pemerintahannya parlementer, kepala negaranya presiden, kepala pemerintahnya seorang perdana menteri. Demikian sahabat MHG tutorial kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.